على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab ringkasan Al-Fusul fi Siratul Rasul. Kemarin yang terakhir kita ambil adalah seputar perang apa kemarin? Ghazwah Bani Lihyan dan Ghazwah apa? Wiqarat. Nah, sudah kita lewati pembahasannya. Sekarang perang yang terkenal juga dan ada tragedi yang sangat besar yaitu perang dikenal Ghazwatu Bani Mustalik. Halaman 46. Yang cetakan antum lihat sendiri, cetakan kami halaman 46. Perhatikan baik-baik. Ghazwatu Bani Mustalik awil Muraisi'. Perang yang akan kita lewati sekarang ini, yang akan kita baca adalah perang dikenal perang Bani Mustalik. Kenapa dikenal dengan Bani Mustalik? Karena saat itu orang-orang Bani Mustalik yang mereka berasal dari kabilah marga suku Bani Khuza'ah. Paham ya? Mereka asal usulnya dari suku Bani Khuza'ah. Mereka berencana ingin menyerang Rasulullah. Tapi rencana ini gagal. Dari kalangan sahabat ada yang diutus untuk mata-matai. Ternyata benar, rencana mereka ingin menyerang itu benar. Diserbu duluan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka apa? Kalah kabut. Ditawan. Sekitar 100 kakak. Paham ya? 100 kakak itu 100 kepala keluarga, ditawan. Kemudian ghanimahnya aja banyak sekali. Mendapatkan ghanimah sekitar 5.000 kambing. Kemudian 2.000 unta, bayangkan. Banyak atau tidak? Banyak sekali. Nah, bahkan di situ juga ada tawanan seorang wanita yang akhirnya menjadi istri Rasulullah SAW. Siapa itu? Juwairiyah. Paham ya? Nanti akan kita lewati nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Karena Juwairiyah al-Mustalikiyah ya. Dia itu Juwairiyah ini perempuan, anaknya ketua kabilah. Ketua kabilah Bani Mustalik Al-Harits. Nah, barakallahu fikum. Nam Ibn Abi Dirar. Al-Harits bin Abi Dirar itu ketua Bani Mustalik. Pemimpin kabilahnya, punya anak namanya Juwairiyah, tawan Juwairiyah. Ketika bagi-bagi ghanimah, ternyata Juwairiyah ini barakallahu fikum, bertepatan dengan bagiannya siapa? Bagiannya siapa? Sabit bin Qais. Akhirnya Sabit bin Qais mengatakan, aku akan bebaskan Juwairiyah ini kalau ada yang nebus. Rasulullah nebus, dilunasi tebusannya, langsung dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dinamakan Ghazwah Bani Mustalik karena saat itu apa? Orang-orang Bani Mustalik berencana ingin nyerang Rasulullah dan para sahabatnya. Ternyata apa? Sebelum nyerang, kabar itu sudah bocor terlebih dahulu. Diserbu dalam kondisi mereka lalai. Paham ya? Kemudian Awil Muraisi'. Kenapa dinamakan Al-Muraisi'? Karena saat itu peperangan terjadi di barakallahu fikum mata air yang dikenal mata air Al-Muraisi'. Paham ya? Ada tempat mata air situ namanya Al-Muraisi'. Peperangan terjadi di situ. Paham ya? Kita lihat. Qala al-mu'allif asbahullah. Tsumma ghaza sallallahu alaihi wasallam Bani Mustalik min Khuza'ah fi Sya'ban min as-sanah as-sadisah. Kemudian Rasulullah perang Bani Mustalik. Bani Mustalik ini termasuk dari kabilah mana tadi? Bani Khuza'ah. Termasuk dari kalangan kabilah atau marga suku Bani Khuza'ah pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijriah. Jadi kalau ada peperangan seperti ini yang antum hafal intinya itu. Tahun berapa? Bulan apa? Bulan Sya'ban tahun 6 Hijriah. Ghazwah Bani Mustalik tahun berapa? 6 Hijriah bulan Sya'ban. Wasta'mala 'alal Madinah Abu Dzar. Saat itu ketika Rasulullah pergi jihad, pergi perang, Rasulullah mengutus sementara yang jadi pemimpin di Madinah Abu Dzar. Abu Dzar siapa ini? Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Ada juga yang mengatakan wakilah Numailah ibn Abdullah Al-Laitsi. Ada yang mengatakan bukan Abu Dzar, tapi yang jadikan pemimpin sementara waktu itu adalah Numailah. Numailah bin Abdullah Al-Laitsi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu.
Tapi ma'rufnya Abu Dzar, tapi ada yang mengatakan Numailah bin Abdullah Al-Laitsi. Ada yang lain juga. Fa'aghara 'alaihim wa hum gharrun. Masyaallah. Kisahnya dalam Sahih Muslim itu panjang itu ya. Akhirnya Rasulullah menyerang mereka secara mendadak. Aghar itu menyerbu secara mendadak tanpa ada apa? Tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu. Penyerbuan secara mendadak namanya aghar. Kan aghar itu. Fa'aghara itu maksudnya menyerang mendadak. Wa hum gharun, dalam keadaan mereka ghaflah lalai. Gharun artinya ghafilun, bawah itu disebutkan kan gharun ay ghafilun. Jadi saat itu Rasulullah menyerang orang-orang Bani Mustalik dalam kondisi apa, mereka itu lalai. Tidak siap itu istilahnya. Karena apa, rencana mereka sudah bocor terlebih dahulu gitu loh. Rencana mereka, akhirnya Rasulullah dan para sahabat kan panas. Dapat kabar ada rencana dari Mustalik, Bani Mustalik ingin nyerang. Langsung serbu duluan, mendadak penyerbuannya. Masya Allah. Fa'aghara 'alaihim wa hum gharun 'ala ma'in lahum yuqalu lahu al-Muraisi'. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah menyerang mereka secara mendadak dalam kondisi mereka lalai. Di atas mata air milik mereka yang dikenal dengan Muraisi'. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ada namanya mata air al-Muraisi' di situ. Ayo. Wa huwa min nahiyatil Qudaid. Yang mana Al-Muraisi' tersebut letaknya di wilayah atau daerah Qudaid, nama tempat ini ya. Nah, Qudaid bawah itu sebutkan, Qudaid maudi'un baina Makkah wal Madinah min tariqis sahil. Qudaid itu nama tempat antara Makkah dan Madinah. Nah, barakallahu fikum, melalui jalan apa? Pesisir pantai. Ewa. Faqatala man qatala minhum, akhirnya Rasulullah membunuh orang yang terbunuh di antara mereka. Wasaban nisa wa dzurriyyah, dan juga menawan para wanita dan anak-anak kecil, tawan. Masya Allah, kemenangan luar biasa ini ya. Fakana minas sabi, saat itu termasuk ini tawan Juwairiyah bintul Harith bin Abi Dirar ini. Termasuk wanita yang tawan saat itu siapa? Juwairiyah bintul Harith bin Abi Dirar. Seorang wanita, anaknya Syekh Qabilah ini. Anaknya ketua suku, ketua marga Bani Mustalik. Faham ya? Siapa tadi? Juwairiyah. Ini juga termasuk poin yang perlu dihafal. Kalau tragedi-tragedi seperti ini yang paling inti tahun, bulan, apa yang terjadi di situ yang paling terbesarnya. Paham ya? Mendapatkan tawanan yang banyak, di antaranya siapa tadi? Juwairiyah bintul Harith bin Abi Dirar. Malik Bani Mustalik, yaitu raja pemimpinnya Bani Mustalik. Jadi Al-Harith bin Abi Dirar ini pemimpinnya Bani Mustalik. Paham ya? Naam. Wa waqa'at fi sahmi Tsabit bin Qais bin Syammas. Kemudian ketika dibagi-bagi ghanimahnya, berapa ghanimah tadi? Nah, barakallahu fikum, ghanimahnya itu kurang lebihnya 2000 ekor unta, 5000 kambing, 100 kakak, 100 kepala keluarga, maksudnya 100 rumah gitu, maksudnya yang ada orangnya situ. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Padahal posisinya jumlah pasukannya berapa Rasulullah SAW? Disebutkan dalam kitab yang lain jumlah pasukannya itu kaum muslimin 700 pasukan perang, 30 pasukan berkuda. Paham ya? 700 pasukan perang, kemudian 30 pasukan berkuda. Itu jumlah kaum muslimin. 700 pasukan perang yang siap perang itu, yang tanpa berkuda, yang berkuda 30 pasukan. Paham ya? Ini perang apa namanya ini? Bani Mustalik. Kemudian ketika dibagikan ghanimah tersebut ternyata apa? Juwairiyah bintul Harith pas, nah barakallahu fikum, dibagi pas apa? Pas bagiannya Tsabit bin Qais bin Syammas. Paham ya? Waqa'at fi sahmi Tsabit bin Qais bin Syammas, yaitu dia, nah barakallahu fikum, bertepatan dengan bagiannya Tsabit bin Qais bin Syammas. Fakatabaha, kemudian Tsabit bin Qais bin Syammas, Tsabit bin Qais tersebut menjanjikan, nah barakallahu fikum, budak Juwairiyah tersebut akan dimerdekakan kalau ada yang nebus. Paham ya? Kalau ada yang menebusnya akan dimerdekakan. Akhirnya siapa yang menebus? Fa'adda anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajaha, masyaallah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menebusnya, melunasi tebusan tersebut, dan Rasulullah memerdekakannya dan menikahinya. Ya enggak? Setelah tebusan merdeka sudah.
dinikahi oleh Rasulullah SAW, termasuk istrinya Juwairiyah bintul Harits bin Abi Dirar. Itu istri Rasulullah SAW. Kalau udah nikahi menjadi apa gelarnya? Ummul Mukminin. Naam, kita lihat. Fasarat Ummul Mukminin. Akhirnya Juwairiyah bintul Harits menjadilah Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Fa'ataqal muslimun bisababi dzalik mi'ata baitin. Masyaallah. Riwayat berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan tawanannya sekitar 200 keluarga, dibebaskan 100. Ada yang mengatakan tawanannya 100 keluarga dibebaskan semuanya. Kenapa dibebaskan? Karena ujung-ujungnya ipar-iparan dengan Rasulullah SAW itu ya. Dan sebutkan dalam riwayat yang lain masuk Islam 100 tersebut setelah apa? Juwairiyah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kita lihat, fa'ataqal muslimuna bisababi dzalik. Kemudian kaum muslimin membebaskan dengan sebab pernikahan tersebut mi'ata baitin, 100 keluarga. Min Bani Mustaliq qad aslamu, dari kalangan Bani Mustaliq yang mereka sudah masuk Islam. Paham maksudnya? 100 keluarga tersebut yang sudah masuk Islam dibebaskan. Naam. Itu kisah yang perlu diperhatikan ya. Poin pertama, tahun berapa, bulan apa. Poin kedua, tragedi apa yang terjadi di situ? Ternyata tragedi peperangan dan mendapatkan apa? Ghanimah yang sangat luar biasa. Kemudian di situ ada ghanimah yang jadikan inti pembahasan di antaranya adalah apa? Adanya seorang wanita yang tawan yang ujung-ujungnya menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Juwairiyah bintul Harits bin Abi Dirar. Naam. Wa fi marji'ihi sallallahu alaihi wasallam qala al-khabith Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah ini, kemana saja mesti bikin ulah ini. Abdullah bin Ubay bin Salul maksudnya ya. Abdullah bin Ubay bin Salul raisul munafikin, pemimpinnya orang-orang munafik. Jadi ketika Rasulullah pulang ke Madinah, al-khabith, orang yang jelek, siapa? Orang yang jelek dan jahat. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, la irja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minhal adall. Dalam surat apa ini? Al-Munafiqun. Sungguh kalau seandainya kami pulang ke Madinah, niscaya orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang rendah. Yang rendah hina ini menurut mereka siapa? Rasulullah SAW. Bayangkan, orang munafik itu kalau di tengah-tengah shaf bikin rusak. Apalagi shaf apa? Shaf kaum muslimin perang itu mesti bikin ulah mesti. Berangkat perang ikut perang, tapi sampai tengah perjalanan pulang lagi. Ada kasus sedikit, kasusnya enggak benar, enggak teliti langsung disebar luaskan. Kisah apa? Kisatul Ifk nanti. Kisatul Ifki, tuduhan mereka terhadap Aisyah ummul mukminin berzina, bayangkan. Yang nyebarkan siapa di antaranya? Ya ini orang ini, oknum ini. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya, raisul munafikin. Sampai mengatakan, kalau seandainya kami pulang ke Madinah, niscaya orang-orang yang mulia akan mengeluarkan dari Madinah orang-orang yang rendah dan hina. Siapa maksudnya? Yang mereka inginkan? Rasulullah SAW. Ternyata kabar ini kedengaran sampai ke telinga Rasulullah. Dipanggillah Abdullah bin Ubay bin Salul, dimintai tanggung jawab. Antum tadi ngomong apa? Tanya dia, minta maaf. Kita lihat biar tambah jelas. Akhirnya minta maaf dia, minta udur. Na'am yu'arridu bi Rasulillah SAW. Dia menyindir Rasulullah SAW. Bayangkan, berani-berani nyindir Rasulullah. Orang munafik. Saat itu kalau seandainya Rasulullah dan para sahabat membunuh orang-orang munafikun, mampu atau tidak? Mampu. Dihancurkan, kalah semua mereka orang munafikun. Tapi kenapa Rasulullah membiarkan mereka hidup di tengah-tengah saf para sahabat orang-orang munafikin? Karena khawatir timbul fitnah. Dikhawatirkan di luar nanti timbul fitnah. Ucapan apa? Inna Muhammadan qad qatala ashabah. Sesungguhnya Nabi Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Karena orang munafik itu kan bergabung dengan para sahabat, nampakkan bahwasanya mereka sahabat. Kalau dibunuh, nanti ada isu di luar sana, kabar yang buruk lagi. Rasulullah bunuh sahabatnya sendiri. Jelek atau tidak? Jelek. Makanya Rasulullah membendung, sengaja enggak membunuh kecuali udah parah, baru dibunuh. Kita lihat sini. Faballaghaha Zaid bin Arqam Rasulullah SAW. Kabar tadi itu ucapannya Abdullah bin Ubay bin Salul disampaikan kepada Rasulullah SAW oleh siapa? Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan seperti ini. Akhirnya apa? Wajah Abdullah bin Ubay ya'tadir. Minta maaf ujung-ujungnya. Gayanya dia
kayak penguasa gitu ya. Pokoknya nanti kalau udah sampai Madinah tak keluarkan. Orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina dan rendah. Menurut dia itu siapa hina dan rendah? Rasulullah SAW. Allahu musta'an. Kabar ini sampai kepada siapa? Rasulullah SAW. Siapa yang menyampaikan? Yang mengkabarkan siapa tadi? Zaid bin Arqam. Langsung dipanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, setelah dipanggil apa? Ya'tadir, minta udzur, minta maaf. Wa yahlif maqal, dan sumpah terhadap apa yang dia ucapkan. Fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah pun diam dari hal tersebut. Hatta anzalallahu azza wa jalla tasdiqa Zaid bin Arqam fi suratil munafiqin. Masyaallah. Sampai Allah Ta'ala turunkan pembenaran terhadap apa? Terhadap laporan Zaid bin Arqam di dalam surat Al-Munafiqin. Ya kan? Di lembaran yang kedua itu dalam surat Al-Munafiqin sebutkan di situ kan ucapan orang-orang munafikun mengatakan apa? Ini tadi, la irja'na lil Madinah la yukhrijanna al-'azzu minhal adal. Kalau seandainya pulang ke Madinah, niscaya orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang rendah dan hina. Menurut mereka itu rendah dan hina itu Rasulullah SAW. Allahul musta'an. Kisah ini ma'ruf ya, barakallahu fikum. Kesimpulannya, perang Bani Mustalik terjadi pada tahun berapa? 6 Hijriah. Bulan apa? Sya'ban. Rasulullah ketika perang membawa berapa pasukan tadi? 700 pasukan perang, dan berapa pasukan yang berkuda? 30. Kemudian di dalam peperangan tersebut kemenangan diraih oleh siapa? Kaum muslimin. Menawan berapa kambing dan berapa unta dan berapa keluarga? 5.000 barakallahu fikum. 5.000 kambing, kemudian 2.000 unta dan 100 keluarga. Banyak atau tidak itu? 5.000 kambing sembarangan, untanya aja 2.000. Masya Allah, ghanimah yang sangat luar biasa dibagi oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian di dalam tragedi perang Bani Mustalik ada kisah yang mengharukan atau tidak? Apa kisah yang mengharukan di antaranya? Mengharukan, bukan menyedihkan. Rasulullah menikah dengan Juwairiyah bintul Harits bin Abi Dirar. Karena mereka mengharukan, anak awal mulanya kan tawanan. Paham ya? Setelah dibagikan, ternyata Juwairiyah itu bagiannya Thabit bin Qais. Akhirnya Thabit bin Qais mengatakan apa? Akan dimerdekakan kalau ada yang nebus. Ditebus oleh Rasulullah SAW. Dibayar lunas, ditebus, akhirnya nikahin di Rasulullah SAW. Kalau kisah yang memilukan, kisah yang menyedihkan, kisah yang sangat tidak terpuji, kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Gayanya mengucapkan apalah irja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minal adal. Setelah dilaporkan langsung dia minta maaf. Paham ya? Allahul musta'an. Kalau seandainya nanti pulang ke Madinah, dikeluarkan orang-orang yang rendah dan hina oleh orang-orang yang mulia. Nyindir Rasulullah itu loh. Dilaporkan oleh Zaid bin Arqam sampai kepada Rasulullah. Akhirnya dipanggil Abdullah bin Ubay bin Salul, ujung-ujungnya minta maaf dan sumpah terhadap apa yang dia ucapkan. Nah, dan turunlah Allah SWT, dan turunlah satu surat itu, satu surat penuh, surat Al-Munafiqun, mengenai keadaan orang-orang Al-Munafiqin. Nah, adapun kisah yang berikutnya, Qissatul Ifki ini karena panjang, insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya Qissatul Ifki ini masalah apa sih? Masyhur dan ma'ruf yang sering antum dengar. Kisah masalah apa? Tuduhan orang-orang munafikin terhadap siapa? Aisyah ummul mukminin berzina. Berzina dengan siapa? Dengan sahabat yang mulia. Siapa namanya? Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.